Kamu nggak pernah belajar bahasa Indonesia ya terkait tentang perumpamaan gitu, kata kiasan gitu, disebut anak tangga. Enggak, soalnya gue benci Indonesia. Eh, apa sih saya ngomong sama terus kamu tahu anak kunci nggak? Tahu, Ya, terus kuncinya siapa yang lahirin? emaknya lah, ibunya. Oke, langsung aja ya Bang, cuman satu doang sih pertanyaannya. Cuman satu. Oke. Oke, Bang, itu kan Yesus mengorbankan dirinya demi menebus dosa manusia kan? Lalu apa yang mau ditanyakan? Lah terus Tuhan itu ngapain nebus hambanya sendiri? Bukannya dia itu Tuhan? Masa harus nebus dosa hambanya sendiri? Gitu. Dah. Di kamu ada konsep penebusan nggak? Ada? Nggak ada, nggak ada. Baru saya tanyain pemanasan aja udah nggak konsisten. Saya tanya sekali lagi, ada atau tidak ada? Lah, pertanyaan gue dulu jawab Bang. Nanti kalau lu mau Saya akan jawab, comparing. Teman-teman yang sering nonton saya dan teman-teman muslim tuh paham bagaimana metode saya menjelaskan supaya cepat kalian ngerti. Soalnya kalau saya berbicara mengenai oten terus kalian nggak bakal ngerti, bilangnya ruwet lah. Tapi kalau saya pakai metode komparasi, saya kaitkan dengan apa yang ada di agama Anda bakal mudah mengerti. Metode-metode ini digunakan juga dalam hal mengajar. Itu kalau misalkan Anda pernah sekolah sih. Gitu. Sekarang saya tanya sekali lagi. Tadi kan Anda jawabnya nggak konsisten. Ya, konsisten dong. Ya, istiqomah. Berada di jalan yang lurus. Minta bantuan kepada Allah untuk jangan membulak-balikan hati kamu saat ini. Tetapkanlah hati kamu pada imanmu yang benar. Berdoa, ya muqallibal qulub. Berdoa ya, wahai zat yang membulak-balikan hati. Sekarang pertanyaan saya, korelasinya dengan penebusan. Oke, saya mengakui di Kristen ada penebusan. Saya nggak pernah menjawab itu tidak ada. Sekarang saya tanya sama kamu. Saya cuma butuh jawaban iya atau tidak. Nanti saya akan menjelaskan kekristenan dulu dan saya akan kaitkan dalam Islam. Di Islam ada nggak konsep penebusan dosa? nggak ada. Oke, kunci ya teman-teman dengerin ya. 783 orang di sini mendengarkan. Leona berkata di Islam tidak ada konsep penebusan dosa. Clear? Dah. Saya akan menjawab bagaimana Kristen. Di dalam kekristenan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya. Dan konsep penebusan ini berarti bahwa ketika Adam dan Hawa di dalam kitab Kejadian memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, bahwa kamu harus tahu, sejatinya manusia itu diciptakan kekal. Karena apa? Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa itu? Apakah kita itu mempunyai wajah seperti Allah? Tidak. Kita tidak seperti Islam dalam memahami. Ketika dikatakan segambar dan serupa, bukan berarti fisik kita itu seperti Allah. Atau Allah yang memiliki fisik seperti kita. Enggak. Melampaui itu artinya apa? Kita memiliki otoritas. Ya, seperti Allah. Apa itu? Ya kehendak bebas. Apa itu? Ya bahkan pada saat Adam dan Hawa diciptakan untuk sejatinya ditakdirkan untuk kekal. Disediakan untuk hidup kekal di sorga. Dan tidak berdosa sama sekali. Sebab apa? Di situ mereka bersama dengan Allah. Di situ dikatakan di dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa mendengar suara langkah dari Allah. Berbicara dengan Allah. Itu. Nah, bandingkan dengan Islam. Di Islam, konsep bagaimana Adam diciptakan itu ruwet. Kenapa ruwet? Coba kamu tanyakan. Sekarang saya tanya sama kamu. Adam diciptakan dengan apa? Dari tanah? Tanah apa? Tanah bumi? Blunder kan? Tanah bumi. Berarti Adam diciptainya di bumi. Ya, diciptakan ya di atas Bang, cuman ngambilnya dari tanah di bumi. Siapa yang ngambilin tanahnya di bumi? Malaikat. Jadi malaikat jadi itu kulit. Iya. Maksudnya? Oh iya. Kok? Hah? Saya nggak pernah dengar hadis atau dalil atau apapun itu malaikat angkutin tanah dari bumi. Kira-kira butuh berapa ton tanah untuk menciptakan Adam? Berapa tahun apa? Berapa kilogram atau berapa deh beratnya tanah
untuk menciptakan Adam dan istrinya. Sorry, nggak ada nama Hawa. Bukan. Itu Adam kan dari tanah. Kalau Hawa itu dari tulang rusuknya itu Nabi Adam, bukan dari tanah juga. Adam berarti nggak dari Hawa berarti nggak dari tanah. Bukan, enggak. Berarti Hawa nggak hina dong. Apanya hina? Tanah menurut kamu itu sesuatu yang hina nggak? Enggak. Oh enggak. Tanah di bumi nggak hina? Enggak. Oh. Yang membuat hina itu manusianya sendiri. Sekarang saya tanya, perbedaan antara surga dan bumi itu apa? Surga itu adalah tempat orang yang berbuat kebaikan, nanti di akhirat akan ditempatkan di situ. Kalau di bumi itu ya sekarang untuk berlomba-lomba mendapatkan kebaikan dan melarang kejahatan. Berarti bumi tempat maksiat nggak? Ya tergantung manusianya sendiri. Kalau Enggak, kamu saya tanya, di bumi ini kamu bisa berbuat maksiat nggak? bisa, Bisa. Oke, berarti bumi tempat maksiat, surga itu nggak bisa berbuat maksiat, betul dong? betul. Ya udah, berarti Adam itu diciptakan dari tanah maksiat. Berarti Hawa itu bukan Hawa, istrinya. Nggak ada nama Hawa dalam Al-Quran. Berarti istrinya lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari tempat munculnya maksiat. Lah itu kan Hawa untuk menyempurnakan Nabi Adam. Jadi Karena Adam itu nggak sempurna. Hawa itu nggak ada kita nggak akan lahir. Berarti Adam nggak sempurna. Adam itu sempurna. Loh, tadi katanya istrinya, jangan nyebut nama Hawa. Hawa itu nggak ada di dalam Al-Quran namanya, cuma disebut istrinya. Berarti istrinya Adam ini menyempurnakan apa yang sudah sempurna gitu. Iya. Kayaknya kalian itu didoktrin dari dulu, dari Adam sampai dengan kalian itu ada, itu udah sempurna, disempurnain gitu ya. Terus apa yang disempurnakan? Sesuatu yang sudah sempurna disempurnakan tuh apa ya konsepnya? Saya bingung jadinya. Kalau nggak ada Hawa maka nggak ada kita, Bang. Terus berarti Tuhanmu bergantung kepada Hawa. Bukan gitu, karena Nabi Adam itu meminta kepada Allah, dia kesepian, makanya dia membuat Hawa dengan tulang rusuknya dia sendiri, dan jadilah Hawa, jadi istrinya, terus jadi anak, punya anak. Oke lah, saya nggak tahu terlalu banyak puyeng. Tapi pertanyaan saya bukan itu, Bang. Udah dijawab tadi tentang penebusan. Jadi ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu diciptakan di Taman Eden. Ya kita nggak keder seperti kamu. Nyiptainnya di sorga, tapi bukan, maksud aku kan itu Yesus kan menebus dosa terus disalib. Terus iya, itu kan harus ada kronologisnya. Kenapa dia bisa menebus dosa? Alasannya apa? Kan begitu. Nggak bisa seperti kamu jawabnya cuma asal ceplos. Terus Tuhan disalib itu yang nyabut nyawanya siapa? Nggak ada yang cabut nyawa. Di kami nggak ada cabut nyawa sih. Ya terus Tuhan kamu mati suri gitu. Yakin namanya malaikat Israel. Jawaban kamu itu menentukan pertanyaan saya di akhir untuk kamu. Kamu sudah menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu di Islam kamu akui tidak ada konsep penebusan dosa. Kamu akui itu pertama, saya pegang. Yang kedua, kamu mengatakan yang mencabut nyawa itu adalah malaikat Israel. Oke, saya pegang. Saya nggak akan menjelaskan itu sebelum saya tuntas menjelaskan ini. Nanti, habis selesai saya menjelaskan ini, saya bertanya kembali terkait tentang dua klaim kamu. Kita uji klaim kamu. Siap ya? Siap ya? Oke, saya jelaskan. Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10:17. Oleh karena Bapa mengasihi aku, sehingga dia memberikan kuasa kepada anaknya untuk menyerahkan nyawanya. Dan tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya. Yesus itu anaknya Allah gitu. Ketika dikatakan anak Allah itu bukan berarti Allah itu beranak. Kamu pernah sekolah nggak? Pernah. Ya. Anak tangga, terus yang lahirin tangga itu siapa? Anak tangga, anak dadu. Ular tangga dong. Kamu nggak pernah belajar bahasa Indonesia ya terkait tentang perumpamaan gitu, kata kiasan gitu, disebut anak tangga? Enggak, soalnya gue benci Indonesia. Apa sih saya ngomong sama Terus kamu tahu anak kunci nggak? Tahu. Ya, terus kuncinya siapa yang lahirin? Emaknya lah. Ibunya.